I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Imbas dari kemajuan aerodinamis yang dikembangkan Ducati, Marc Marquez menganggap towing di belakang pembalap lain kini malah bisa jadi bumerang. Marc Marquez tergolong salah satu pembalap yang terkadang melakukan intrik towing, membuntuti pembalap lain. Towing menjadi salah satu solusi Marc Marquez, ketika kecepatan motornya sedang dalam mode yang sulit diajak bekerja sama, terutama untuk sesi kualifikasi tiap kali bertanding pada MotoGP. Dengan melakukan towing, Marc Marquez bisa mendapatkan benefit, di mana ia bisa turut meningkat kecepatannya. Sebagaimana diketahui, membuntuti pembalap lain tepat di belakangnya, seperti demikian memang cenderung mendapatkan keuntungan lewat istilah yang dikenal slipstream. Namun demikian, di MotoGP era sekarang tampaknya aksi towing bukan lagi pilihan bagus. Terutama menjelang MotoGP 2023, di mana Ducati diprediksi akan lebih kuat. Lalu apa hubungan towing dengan Ducati? Ducati sedang diklaim memiliki motor terbaik. Salah satu faktornya selain karena keunggulan mereka sejak lama di top speed adalah karena aerodinamis yang makin membuat Desmosedici bak melayang di atas sirkuit. Pengembangan Ducati dalam meneliti aerodinamis memang jor-joran, hingga mampu menciptakan Desmosedici sebagai motor tangguh dan monster di grid MotoGP. Akan tetapi, imbas dari pengembangan Ducati inilah yang tampaknya sekarang mulai membuat perubahan di MotoGP, terutama kaitannya dengan towing, jika menilik apa yang dirasakan Marc Marquez sejauh ini. Sebelumnya ketika Anda berada di belakang pembalap, towing, itu membuat balapan Anda lebih mudah, tapi sekarang rasanya justru malah memperumit balapan sendiri, kata Marc Marquez dikutip Sportfit dari Corse di Moto. Karena itu, aerodinamis benar-benar sudah mengubah motor MotoGP sekarang, lanjut juara dunia 8 kali itu. Marquez tidak memungkiri bahwa balapan MotoGP sekarang akan lebih banyak dipengaruhi kecanggihan motor, bukan hanya sekedar skill dari individu pembalap. Mungkin di satu sisi itu adalah hal bagus, namun di sisi lain ada pula yang menyuarakan bahwa tontonan MotoGP terancam membosankan, jika menyalip tidak seseru seperti sebelumnya. Sementara itu, setelah menjadi pembalap wildcard pada 2021, Dani Pedrosa merasa tidak keberatan jika kembali menjadi pembalap wildcard untuk musim depan demi merasakan format baru MotoGP. Kembalinya Dani Pedrosa ke grid tahun lalu merupakan peristiwa penting. Ya, dia melakukannya 3 tahun setelah mengakhiri karir balapnya pada 2018. Dani Pedrosa akhirnya setuju untuk mengikuti balapan sebagai pembalap wildcard KTM, yang berfungsi sebagai pembalap penguji dan pengembangan. Pedrosa kembali sebagai pembalap dalam balapan di Styria. Kala itu, dia finish pada peringkat 10. Sejak saat itu, kita belum pernah lagi melihat pembalap KTM bernomor 26 ini berada di grid dalam balapan MotoGP. Fakta itu ternyata juga ada di benak pembalap berusia 37 tahun ini. Dia juga masih ingin kembali ke paddock MotoGP sebagai pembalap. Namun demikian, Pedrosa perlu mempersiapkan diri secara memadai, agar kembalinya dia sebagai pembalap wildcard bisa menjadi efektif dan sesuai harapan. Apalagi, musim depan akan ada perubahan yang terjadi dalam MotoGP. Hal ini jelas akan memberikan banyak hal baru soal perspektif dan tugasnya untuk mengembangkan motor. Ada kemungkinan saya akan balapan, kata Pedrosa kepada Speedweek. Karena tahun depan, akhir pekan akan berubah dengan perlombaan sprint race yang akan diadakan pada hari Sabtu sore. Itu mengubah seluruh akhir pekan Grand Prix. Mungkin menarik bagi saya untuk bisa ikut balapan agar saya bisa lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh tim dengan adanya format berbeda, dan saya bisa memberikan informasi yang jelas tentang apa yang diperlukan, ucap Pedrosa. Pedrosa juga menambahkan bahwa tugasnya sebagai pembalap pengembangan juga cukup krusial untuk tim.